klaim ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Malakum min ilahin ghairi, saya tidak melihat ada yang sembahan yang pantas bagi kalian kecuali saya. Niku klaim Fir'aun yang sudah sangat puncak keterlaluannya. Fir'aun diceritakan Allah hadu biha. Fir'aun ini zahirnya menentang apa yang disampaikan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tapi wastaiqanatha anfusum dzulman wa uluwan. Hatinya Fir'aun ini dia meyakini tentang apa yang didakwahkan Nabiullah Musa. Adapun menampakkan penampilan zahir yang menentang itu, kenapa sebabnya? Zulman wa uluwan, karena zalim dan karena sombong. Dia ibaratnya ketutup kecintaannya kepada kekuasaan, kecintaannya kepada ketokohan, sehingga ini menutup mata hatinya untuk dia secara jujur mengakui tentang dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Orang-orang ateis, bapak sekalian, sekalipun dia zahirnya hari-hariannya seperti tidak mengakui Tuhan, kalau sudah dia kena gempa, kena tsunami, atau langit mau runtuh, dunia mau tutup, dia mau dihancurkan dengan suasana yang ada, itu jiwanya pasti menengadahkan ke atas, yaitu berharap kepada kekuatan yang mereka ini fitrahnya mengenal, yang itu adalah alamatnya adalah Allah Ta'ala. Bapak sekalian, ini kalau sekedar keyakinan tentang Allah, itu hampir semua para makhluk meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi tuntutan, Bapak sekalian, ingkang dados tuntutan itu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, dengan menjadikan hamba ini totalitas dalam memberikan pengabdiannya, penyembahannya kepada Allah Ta'ala. Niki sing tiang-tiang Quraisy mboten purun, dia punya sesembahan yang biasa mereka datangi, Lata, Uzza, Manat, sampai patungnya pun sekitar Ka'bah waktu Nabi membuka kota Makkah dihancurkan niku sampai 360-an patung. Ini yang mereka nggak mau tinggalkan, sehingga ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata orang-orang Quraisy, aja alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan ilah sesembahan kami yang banyak ini menjadi satu sesembahan? Ini perkara yang sangat mengherankan. Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah aku harus meninggalkan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Sekalian, monggo kita ikuti dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau dalam bab yang ke-6 tafsir kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, yaitu firman Allah SWT, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah. Pun waos monggo. Ingkang sabuken pun. Allah ngendikaken dalam ayat itu, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaballahi kana mahdura. Sekalian, Allah ngendikaken, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu, sesembahan mereka itu sendiri sedang mencari cara untuk bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu sangat takut dengan azab Allah Ta'ala. Sungguhnya azab Allah itu sangat perlu diwaspadai.
Bapak sekalian, ayat niki ceritanipun para ulama menjelaskan. Pertama, berkaitan tafsir ayat tersebut, ada jin yang disembah. Terus kemudian jinnya ini masuk Islam. Yang menyembah jin ini tetap terus menyembah jin, sedangkan jinnya sendiri melakukan segala macam bentuk amal soleh untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya bisa menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa terlindungi dari azab Allah yang sangat ditakutkan atau sangat dikhawatirkannya. Ini adalah kondisi jin yang telah berubah menjadi muslim dan mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagaimana yang mereka sendiri itu sangat takut kepada Allah dan berharap rahmat Allah, dan mereka ini senantiasa melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, disembah oleh manusia. Mereka sendiri itu mencari cara untuk bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia selalu melakukan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan. Dia juga hamba yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah, jangan sampai kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka senantiasa taat kepada Allah taala. Mereka juga sangat khawatir, sangat takut dengan azab Allah, sehingga mereka juga menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Ini kondisi yang disembah oleh orang-orang musyrikin tersebut. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ayat ini berbicara tentang Nabiullah Isa, tentang ibunya. Isa disembah, ibunya disembah, dan tentang malaikat yang juga disembah oleh orang-orang musyrikin itu. Sedangkan Nabiullah Isa, ibunya, dan para malaikat ini hamba-hamba yang justru mereka ini benar-benar bagaimana bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dengan ini azab Allah taala. Malaikat, Allah ngendikakan, malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepada Allah Ta'ala. Malaikatun ghilatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha malaikatun ghilatun syidadun. Di neraka itu penjaganya adalah malaikat yang sangat keras, yang sangat kasar. Bagaimana malaikat ini Allah ceritakan secara umum, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini senantiasa tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nabiullah Isa sendiri menyerukan kepada manusia ini untuk menyembah Allah, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, yang Allah itu sesembahanku dan sesembahan kalian. Bapak sekalian, ayat yang pertama niki mengajarkan kepada kita, tiang-tiang musyrikin Quraisy niku bentuk kesyirikanipun niku bukan berkeyakinan bahwa yang mereka sembah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengurus alam semesta. Keyakinan tentang seperti ini mereka sudah tahu, itu mereka berikan, mereka yakini kepada Allah Ta'ala. Terus ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, menyembah patung-patung, menyembah yang mereka sembah itu,
hakikat kesyirikan mereka apa, bentuk penyembahan mereka ini bagaimana. Niki ingkang penting. Bapak sekalian, sampun kita aturaken, ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, itu bukan karena berkeyakinan bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, ngurus alam semesta. Oh, ini mereka sudah yakini, itu keyakinan mereka terhadap Allah Ta'ala. Nah terus yang mereka sembah statusnya itu kesyirikan mereka bentuknya seperti apa? Bentukipun diterangkan Allah. Bentuk syiriknya mereka itu menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Niki dipun jelasaken di dalam ayat Allah yang Allah mengatakan begini. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah ngendika akan makatan ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwa agama Allah adalah agama yang murni. Niki maklumat awal ingkang Allah ngendikaken. Ketahuilah wahai para hambaku, sesungguhnya Allah hanya menerima agama yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Allah tidak akan menerima agama yang tidak dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanthi perkataan lain, yang diterima Allah itu hanya agama yang ditauhidkan kepada Allah, ketaatan yang ditauhidkan kepada Allah. Allah tidak akan menerima ibadah yang kecampuran syirik. Seandainya ibadah niku nyuwun ngapunten ada 1000 jenis, lalu kita sudah melaksanakan ibadah 999 jenis, ada satu ibadah yang kita palingkan, yang kita tujukan kepada selain Allah, maka walaupun kita sampun nyun ngapunten kemringet melaksanakan ibadah yang 999 itu, maka kita tidak akan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah dan akan runtuh, hancur, karena kita masih menyekutukan Allah Ta'ala. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk, seandainya engkau menyekutukan Allah ya Muhammad ya Rasulullah SAW, maka seluruh amalmu akan hancur. Bentuk syiriknya tiang Quraisy niku tadi Allah ngendikaken ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama Allah itu adalah agama yang murni. Ini pengumuman, ibaratnya pengumuman besar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah hanya menerima agama yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Allah tidak akan menerima ketaatan apapun kalau ternyata tidak dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ini orang yang mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan dengan sembahnya itu? Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan kami, tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka kami jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga keyakinan mereka kepada yang mereka sembah itu bukan karena keyakinan mereka yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Niku keyakinan seperti ini tidak mereka miliki terhadap para sesembahan mereka. Karena mereka sudah meyakini yang gitu-gituan niku mereka yakini hanya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi keyakinan mereka tentang yang mereka sembah ini adalah hamba-hamba Allah yang dianggap soleh, yang dianggap dekat dengan Allah. Kemudian mereka ingin menjadikan mereka sebagai perantara untuk bisa mengantarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini penting kita pahami. Keyakinan sebagian kaum muslimin niku praktekipun niku persis plek dengan prakteknya tiang-tiang musyrikin Quraisy niki. Ketika mereka datang kepada kuburan orang-orang soleh, kuburan wali, mereka tidak meyakini sama sekali memang wali ini yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta. Keyakinan mereka wali ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang suci, orang yang bersih, orang punya kedudukan dengan Allah, lalu dirinya itu orang yang berliputan dengan dosa, kotor, maka mereka ini tidak mungkin langsung kepada Allah, kemudian menjadikan para wali sebagai perantara supaya bisa nanti mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah sekalian, sehingga ditamsilkan Allah itu kayak raja dunia yang kita tidak akan bisa langsung menuju kepada penguasa ini kecuali melalui menteri-menterinya, melalui orang-orang dekatnya penguasa, sehingga mereka bisa mengantarkan kita kepada penguasa ini melalui orang-orang dekatnya. Sehingga konsentrasinya itu bagaimana dia bisa memiliki kedekatan dengan para perantara, orang-orang yang dekat dengan penguasa itu, konsen ke situ, sehingga kalau sudah bisa dekat, dia akan bisa mengantarkan kepada penguasa. Itu mereka tamsilkan Allah diperumpamakan dengan penguasa dunia yang kados makaten. Bapak sekalian, praktek cara yang seperti ini itulah hakikat perbuatan kesyirikan tiang-tiang Quraisy yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga praktek-praktek datang ke kuburan wali, lalu minta-minta kepada wali, dedeble kepada wali, sesengguhan di depan kuburan para wali yang dianggapnya soleh, dekat dengan Allah. Nanti kalau dia bisa dekat dengan wali ini bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten, ini adalah praktek kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, tiang-tiang musyrikin Quraisy yang menolak kalimat la ilaha illallah dan yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku prakteknya niku ngoten niku. Yang diajarkan dalam agama kita pripun? Yang diajarkan dalam agama kita ini, kalau kita mau berdoa, meminta, beribadah kepada Allah langsung tanpa perantara. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku wahai para hamba Allah, kapan saja, mau di mana saja, silahkan langsung berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Niki ajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak diajarkan dalam agama kita mengangkat makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ini adalah hakikat kesyirikannya tiang-tiang kafir Quraisy yang menolak kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu termasuk di antara kandungannya meruntuhkan, merontokkan, menghilangkan adanya perantara-perantara yang digunakan untuk di antara mereka mendatangkan syubhat. Syubhat niku mendatangkan pengaburan, membawakan dalil padahal bukan dalil yang membenarkan perbuatannya. Dalilnya apa niku? Dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk menuju Allah Ta'ala. Kata mereka, saya mempraktekkan ayat ini mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah sekalian,
Ayat niku nek mboten diwangsulaken pemahamannya kepada para salaf, yaitu para sahabat dan para ulama-ulama yang memang ahlinya, yang tahu persis maksud-maksud ayat-ayat yang Allah turunkan, maka ini bisa menyesatkan dan memberikan praktek-praktek yang justru bertentangan dengan yang dimaksudkan. Ayat wabtahu ilaihil wasilah tidak pernah ada di kalangan para sahabat dan para salaf, para ulama yang memahami untuk mencari wasilah, yaitu perantara dari kalangan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wasilah dalam ayat ini maksudnya adalah mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Yang mendekatkan kita kepada Allah itu adalah iman dan amal soleh. Sehingga malaikat, nabi, wali sekalipun juga, ini semuanya orang yang disibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari perantara makhluk, tapi mereka disibukkan dengan bagaimana menyempurnakan ketaatan kepada Allah supaya bisa menjadi hamba Allah yang sedekat-dekatnya. Nyun ngapunten terus sekalian, wonten hadis wali, hadis yang menjelaskan tentang hakikat wali-wali Allah. Yang para wali Allah itu siapa? Mereka adalah orang yang mendekatkan kepada Allah dengan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Nabi ngendikakan, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ngendikakan makaten hadis kursi. Ini Allah ngendikakan, ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma faratu alaih wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Allah ngendikaken, tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan ketika mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Amal pertama kali yang sangat dicintai oleh Allah yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah itu adalah amal-amal wajib. Nyun ngapunten sekalian, saderengipun kita menyempurnakan dengan yang sunah-sunah, niku tuntutan pertama menyempurnakan amal yang wajib. Salat saderengipun kita ngamalaken ingkang amal-amal salat sunat, itu yang pertama wajib kita perhatikan adalah yaitu amal salat yang wajib 5 waktu sehari semalam. Niku betul-betul diperhatikan, jangan sampai yang sunnah full perhatian, yang wajib malah igla-igli mboten dipun katosaken. Niku kelintu. Yang pertama kali yang membuat kecintaan Allah itu adalah mewujudkan amal-amal yang wajib. Seandainya Bapak Ibu tidak melaksanakan yang sunnah, hanya mencukupkan dengan yang wajib tapi konsisten, itu sudah bisa menjadi modal untuk masuk ke surga. Ning menawi konsen dengan yang sunnah tapi malah meremehkan dan malah meninggalkan yang wajib, ini tidak akan memasukkan ke surga. Sehingga pertama kali yang ingkang kedah kita katosaken yaitu mewujudkan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Setiap amal niku enten yang wajib, ada yang sunnah, maka yang pertama kali perhatikan adalah amal-amal wajib. Wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku ini dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Wa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu allati yasma'u bih, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, wa kuntu yadau allati yabtisu biha, wa kuntu rijlau allati yamsi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku,
maka aku akan jadikan hambaku ini, dia tidak akan menjadikan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggerakkan, kakinya untuk berjalan, kecuali dalam perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Artinya hatinya akan Allah jaga betul. Dia telinganya, matanya, tangannya, kakinya tidak akan dia pakai kecuali yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sekalian, ini dikenal dengan hadis wali. Sehingga Allah awalnya mengatakan, man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti para waliku, yakni wali-wali Allah, a'adantu bil harbi, maka aku umumkan perang dengan orang itu. Sekalian, menyakiti wali-wali Allah itu sangat berbahaya. Menghina Nabi itu hukumannya diantaranya akan dihinakan oleh Allah kontan dunia dan juga yakni di akhirat kelak. Inna syani'aka wal abtar, para pembenci Nabi ini akan yakni terputus dan akan dilaknat oleh Allah dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang menghinakan Nabi, mencaci maki Nabi, hukumnya dalam agama kita mereka dibunuh. Mereka dibunuh, bertobat atau enggak bertobat mereka dibunuh. Kalau dia bertobat urusannya dengan Allah SWT, tapi penghinaannya kepada Nabi menuntut dia untuk dibunuh. Sehingga jangan sampai kita ini terjerumus dalam sikap ikut-ikutan kepada orang kafir yang munafik. Dan munafik memang mereka pekerjaannya adalah menghina Nabi, apalagi Nabi Allah saja dihinakan, apalagi Nabi dan para sahabat Nabi. Dan juga orang yang mereka menyakiti para ulama pewaris para Nabi, kalau mereka betul-betul adalah ulama yang betul-betul hidupnya itu diwakafkan untuk mempelajari agama, menyebarkan agama, menjaga agama, orangnya dikenal bertakwa kepada Allah, bukan ulama dunia, bukan ulama yang menjual agamanya, ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi, maka mencela, mencaci mereka, darah para ulama, dikatakan luhumul ulama masmumun, darah ulama itu beracun. Sekalian, wali-wali Allah ini yang juga salah kaprah di negeri kita. Kalau dikatakan wali itu bayanganipun iku yang bisa nyulap kolang-kaling dados emas, yang susah sakti mandraguna, yang saged mabur, yang kalau dibacok niku mboten mlowek, kalau kemudian ditusuk mboten jublus, sehingga orang terkagum-kagum, wah wali dia. Mboten ngoten niku wali. Nabi niku teng perang Uhud nggih rompal guginipun, untunipun ngantos rompal karena kena panahnya orang kafir. Wali itu tidak berarti dia sakti mandraguna, saged mabur, saged ngilang, saged ini kebal senjata. Oh niku sanes wali. Sehingga Imam Syafi'i nate ngendikaken, ini idza ra'aitumul ladzi yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la takhtaru bi hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lihat ada orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu perkara dia, jangan kamu tertipu dengannya sampai kamu tahu persis bahwa dia adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, sebab kalau hanya kesekten, saged mabur, saged kebal bacok, saged berjalan di atas air, saged menampakkan penampakan yang luar biasa, niki tiang kafir nggih saged. Tiang kafir musyrik nggih saged. Sebab meniku bisa berkaitan dengan bantuan jin, ahwal syaitoniyah, termasuk kados tukang sihir yang syaiton memberikan bantuan kepada mereka untuk bisa atraksi macam-macam.
Pas kalian, ciri wali ingkang paling pokok niku Allah ndikaken alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang yang beriman bertakwa. Orang yang beriman yaitu tidak musyrik, mereka bertauhid, imannya tidak kecampuran syirik, dan mereka bertakwa yaitu kelihatan orang yang betul-betul tunduk dan patuh, orang yang betul-betul kelihatan ini orang yang sangat agamis, taat kepada Allah Ta'ala. Zaman sakniki nyun ngapunten, kadang-kadang tiyangipun murakbal, agamanipun boten genah, nek ngomong niku celang-celeng, celemang-cemlong, boten ini betul-betul boten temoto, kadang terkenal malah berzina, kadang rusak-rusakan, tapi dianggap wali Allah. Tiyangnya ngudut, nonton dangdutan, udo namung katokan kolor tok, niku saged dianggap wali Allah. Niku saking panci mboten ngertosipun agami, hanya melihat film-film sehingga dikesankan wali itu pokoknya yang punya kesaktian. Sekalian, kita wangsul tentang pembahasan awal. Syiriknya tiang-tiang Quraisy itu menjadikan ini orang-orang yang dianggap saleh itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam agama kita, mendekatkan diri kepada Allah itu perantaranya bukan makhluk, tapi perantaranya adalah memperhebat, menyempurnakan, memperbagus amal-amal soleh. Amal yang wajib dan amal yang sunnah itulah yang akan menjadi perantara kita dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Malaikat juga melakukan begitu, orang-orang Nabi juga melakukan begitu, orang-orang soleh juga melakukan begitu. Sehingga Nabi sendiri ketika berdakwah, awal-awal berdakwah dengan Quraisy, wasiat Nabi, ya ma'syara Quraisy istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian sendiri dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya. Saya nanti tidak bisa berguna untuk kalian apapun kalau sudah berhadapan dengan keputusan Allah Ta'ala. Sekalian, ini yang terkandung di dalam ayat kalau wau, sehingga di antara tafsir tauhid bahwa tauhid itu kalau beribadah kepada Allah menuntut langsung kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara para makhluk, sebab menjadikan makhluk sebagai perantara tadi ini hakikat kesyirikanipun tiang-tiang Quraisy, yang mereka ketika menyembah para sesembahan itu bukan karena berkeyakinan yang mereka sembah itu mencipta, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, tapi mereka yakini yang mereka sembah ini bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka dikatakan musyrik itu juga beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy niku sampun kita aturaken, selain dia punya keyakinan kepada Allah, dia juga punya ibadah kepada Allah, juga berhaji, tawaf, kemudian juga talbiyah, juga berdoa kepada Allah. Bahkan kalau pas dia betul-betul dalam kondisi genting terjepit, doanya itu tulus murni hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka juga biasa berpuasa, mereka juga bernazar, sehingga kalau mungkin yang lihat kita sekilas itu Masya Allah religius. Letak syiriknya di mana? Letak syiriknya pun kalau wau menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini letak syiriknya teng mriku. Sehingga la ilaha illallah menuntut beribadah kepada Allah itu langsung tanpa perantara. Niki pelajaran saking ayat ingkang kita was kalau wau, yaitu ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Selain itu ayat niki nyun ngapunten Bapak sekalian,
orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya yaitu dengan ibadahnya itu adalah untuk bagaimana betul-betul bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Sehingga usaha kita untuk mendekat dengan Allah niku caranya dengan menyempurnakan amal-amal ibadah ketaatan kita kepada Allah itu dengan melaksanakan amal-amal agami. Sehingga mesti kita ketahui apa yang disyariatkan oleh Allah, amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk pelajaran ini pun bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah itu di antara hati, yaitu suasana hatinya adalah yarjuna rahmatallahi wa yakhafun adzaba. Harus ada suasana hati betul-betul dengan amalnya itu mengharap rahmat Allah taala. Kita ini diantara tujuan kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang marhumin, hamba-hamba yang dirahmati Allah. Caranya bagaimana? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dengan kita banyak berbuat baik, ihsan itu bisa ihsan dengan Allah, ihsan dengan makhluk. Ihsan dengan Allah itu menyempurnakan amal ibadah kita. Anta budallaha ka'annaka tara fa ilam takun tara fa inau yarak. Nabi menjelaskan ihsan kepada Allah itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak Anda betul-betul merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah taala. Ini makom yang paling tinggi sehingga hatinya ada kerinduan kepada Allah karena sangat memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada makhluk yaitu berbuat baik kepada makhluk, yaitu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan diantara prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim itu orang yang berusaha untuk hidupnya itu memberikan manfaat kepada manusia. Nabi ngendikakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Manfaat dengan hartanya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan jabatannya, sehingga betul-betul orang merasakan kemanfaatan dengan keberadaan dia. Sehingga yang paling bermanfaat itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kita ingat manfaat yang paling besar kepada orang lain yaitu kalau kita bisa menjadi perantara orang itu mendapatkan hidayah. Sebab nyuwun ngapunten, sanajan panjenengan saged infak triliunan, nek ngantos tiang niki tetap sesat, triliunan ingkang kita paringaken dumateng tiang kula mboten saged nyelametaken saking azab Allah taala. Sehingga manfaat yang paling manfaat adalah kalau kita bisa menjadi sebab orang mendapatkan hidayah Allah taala, baru kemudian kemanfaatan yang lainnya dengan harta kita dan seterusnya. Bapak sekalian, niki yang kita sampaikan dalam pembahasan panjang menikah. Insyaallah kita lanjutakan pembahasan yang badhe datang, yaitu ayat-ayat selajengipun yang diterangkan beliau berkaitan dengan tafsir kalimat la ilaha illallah. Makatan mugi-mugi manfaat sekiranya mementingkan kata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Nyuwun ngapunten nek saged takmir saged numbasaken bukunipun saged dipun simak, sanajan namung sekedar dipun pinjemaken mangke dipun tarik malih, sehingga paling boten nyimak menapa ingkang kita aturaken sebab wonten buku panduanipun. Nggih, etok-etokipun sekedhik-sekedhik kita sekolah nyimak pelajaran ingkang dados panduan pelajaranipun. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.